Syekh Ramadan Al-Buti bertanya kepada Syekh Albani, wahai Syekh, ketika membaca Al-Quran Anda mengikuti qiraah yang mana? Kan ada macam qiraah banyak itu ya. Ya saya mengikuti bacaan qiraah Hafiz an Asim itu yang seperti kita itu ya. Duh. Terus kenapa kok milih itu? Kenapa nggak milih qiraah yang lain? Apa alasannya? Ya karena orang tua dulu ngajarinya seperti itu. Dan mereka ini lebih tahu tentang qiraah itu, punya ahli masing-masing. Akhirnya begitu juga dalam fikih, tidak semua orang ahli fikih, tahu fikih, sehingga sangat dimaklumi dalam masalah fikih kita itu ikut pendapat tertentu tanpa mengetahui dalilnya. Akhirnya karena dialog itu terus Syekh Albani juga memungkinkan bagi orang yang awam banget untuk taklid, wis nderek kiainya, tukang becak, tukang apa itu wis nggak tahu dalil, tidak bisa baca itu ya cukup taklid. Bahkan tidak perlu kiainya itu menjelaskan muqoronatul madzhab, perbandingan mazhab, itu malah membingungkan. Jadi cukup hukumnya ini. Makanya bahasa fatwa itu kan bahasa yang to the point, hukumnya A, dalilnya ini. Padahal dalil dalam masalah itu banyak dan saling bertentangan, tapi diambil satu sebagai sampel untuk menguatkan fatwa tadi ya. Terakhir, maqasidul hukmi syar'i. Jadi hukum, terus narasumber hukum atau sumber-sumber hukum, baik yang disepakati atau yang masih diperdebatkan. Terus al-mahkum fi, pembebanan yang diberikan kepada kita itu dipelajari. Terus al-mukallaf mahkum alaihi, yang mendapatkan pembebanan juga dipelajari. Terus cara mengambil hukum itu juga dipelajari. Terus yang terakhir itu setiap hukum pasti ada tujuan, ada target, ada goalnya. Maqasidul hukmi syar'i, itu tujuan-tujuan hukum syariat. Itu ada 5 yang sangat terkenal itu ya. Hifdzuddin, menjaga agama. Jadi kalau kita lihat hukum-hukum Islam itu kan pertama itu targetnya menjaga agama. Jadi kita diperintah sholat ya, diantaranya itu ya menjaga tegaknya agama. Terus murtad hukumnya boleh dipotong lehernya ya, karena ini untuk menjaga agama. Terus hifdzun nafas, itu larangan membunuh. Terus larangan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Terus macam-macam ya. Dan kalau ada orang melanggar itu nanti hukum kisos. Jadi penerapan hukum kisos itu untuk menjaga jiwa. Dan perbuatan yang menyebabkan kepada bahaya itu dilarang. Terus hifdzul akli, menjaga akal. Jadi kalau kita lihat syariat Islam itu ya salah satu tujuannya menjaga akal kita. Misalnya kita diperintah untuk berpikir itu agar otak kita itu ya berfungsi, dan dengan berpikir itu menjadi lebih cerdas. Terus juga kita dilarang melakukan sesuatu yang membuat akal kita rusak, seperti minum-minuman keras atau zat adiktif yang lain. Kalau ada orang yang melanggar nanti dihukum cambuk. Itu hifdzul akal. Hifdzul mal, menjaga harta. Jadi syariat Islam itu banyak. Misalnya kita diperintah untuk menghemat, terus kita diperintah untuk masalah utang piutang, terus pinjam meminjam, sewa menyewa, itu hifdzul mal. Ini sudah terlambat ya untuk tutup. Terus hifdzul ardi, irdi, bukan ardi, irdi ya, kehormatan awin nasli atau keturunan. Jadi menjaga kehormatan atau keturunan. Jadi syariat zawaj atau nikah, terus larangan berzina, terus larangan tuduhan berbuat zina, menuduh orang lain berzina dan seterusnya. Terus ngerumpi, rasan-rasan, memfitnah dan seterusnya, itu dalam rangka menjaga kehormatan atau menjaga keturunan. Kalau ada yang melanggar nanti dihukum berat. Intinya setiap ketentuan Allah, hukum Allah itu ada tujuan. Jadi ada tujuan. Terus ada ulama yang menambahkan itu, intinya kalau tindakan yang merusak salah satu dari kelima maqasidus syariah ini, itu nanti termasuk kategori dosa besar dan ada ketentuan hukumnya di dunia.
Jadi pelanggaran terhadap maqasidus syariah itu termasuk kategori dosa besar dan ada ketentuan hukumnya di dunia. Ada ketentuan hukumnya di dunia. Masing-masing ini ada. Untuk murtad dieksekusi mati setelah diistitabah, diminta tobat. Terus membunuh nyawa dibalas nyawa. Minum minuman keras dicambuk. Terus mencuri dipotong tangan kalau sudah memenuhi syarat. Berzina dihukum dera kalau masih jaka dan perawan. Tapi kalau sudah pernah menikah dihukum rajam sampai mati. Jadi masuk kategori besar dan ada ketentuan hadnya. Tapi ada yang menambahkan termasuk dalam maqasidus syariah itu ini apa? Kemaslahatan bersama. Jadi kalau ada dosa yang merusak keselamatan bersama itu masuk kategori dosa besar dan pelakunya bisa dihukum meskipun takzir tapi atau ancaman di akhirat. Ya seperti kabur dari medan perang. Itu kan kabur dari medan perang itu kan dosa besar. Karena apa? Yaitu merugikan kemaslahatan kaum muslimin. Ketika yang kabur itu separuh dari pasukan kan membuat maknawi atau semangat kaum muslimin jadi turun dan akhirnya bisa kalah dalam perang. Makanya kabur dari medan perang meskipun mungkin tidak berkaitan langsung dengan kelima maqasid ini, tapi bisa membahayakan keselamatan umum, itu masuk kategori dosa besar. Ada yang menambahkan poin itu ya, tapi sebenarnya itu kalau dilihat ya masuk ke hifdzuddin, masuk ke hifdzun nafas, karena kalahnya pasukan Islam kan itu merugikan agama, juga menghilangkan nyawa. Bahkan hifdzul mal, bisa harta kita jadi rampasan perang. Jadi itu kayaknya 5 ini sudah mewakili. Mungkin itu sudah selesai ini ya. Berarti untuk pertemuan terakhir bulan depan itu untuk kaidah-kaidah usul fikih saja dan contoh-contohnya, insya Allah lebih ringan. Barangkali ada pertanyaan untuk formalitas ya, satu saja ya, biar pantas. Ya silakan. Ya. Apakah ketika kita mengambil tadi yang maslahat yang baik yang kita ambil mudah gitu ya tadi ya. Apakah itu harus itu terus misalnya kalau kita bepergian ya safar itu ketika kita misalnya mengambil yang rusak, apakah harus rusak terus atau sesuai dengan kondisi kita saat itu? Karena saya pernah juga mendapatkan masukan kalau misalnya mau kosor ya kosor terus gitu, tapi kalau jamak ya jamak terus, tapi kalau tidak ya tidak terus. Apakah seperti itu? Ya, jadi apa istilahnya? Justru kalau afdhalu ma'isar rumah itu ya mengikuti kondisi. Jadi kalau konstan nggak berubah itu ya malah bisa nanti memberatkan. Jadi mengikuti kondisi. Jadi sesuatu yang ringan tapi wajib itu malah jadi memberatkan. Seperti madhab dhahiri. Jadi madhab dhahiri itu orang yang bepergian itu wajib berbuka. Orang yang sakit wajib berbuka. Jadi sebenarnya itu kan keringanan. Iddatun min ayamin ukhar. Jadi barang siapa yang faman kana safarin faman kana maridun aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau bepergian faidatun min ayamin ukhar, maka hendaknya dia puasa di hari yang lain. Itu sebenarnya kan keringanan. Tapi madhab dhahiri keringanan ini diwajibkan. Yang musafir wajib berbuka, yang sakit wajib berbuka. Padahal meskipun sakitnya ringan. Jadi madhab dhahiri itu mengatakan pokoknya sakit apapun itu boleh berbuka, wajib berbuka. Termasuk sakit panu, sakit gatal itu wajib berbuka. Ini kan memberatkan jadinya. Orang yang ya wajib berbuka ya wajib qadha di hari lain. Jadi ringan tapi diwajibkan ya berubah menjadi berat. Makanya harus mengikuti kondisi tadi. Jadi kadang lebih baik azimah yang kita ambil, kadang rukhsah yang kita ambil. Jadi cuman kalau pas kita ngambil rukhsah, misalnya kita qashar, ya jangan terus kita sholat qobliyah ba'diyah, ya sama saja.
Wong kita diberi keringanan kok malah nambahi dhewe. Ibnu Umar itu pernah musafir terus beliau mengqashar jamak qashar, lalu menyaksikan ada sebagian orang itu setelah jamak qashar masih sholat ba'diyah. Kata Ibnu Umar, kalau kamu tadi ingin ba'diyah ya sebaiknya nggak usah qashar. Jadi wong ini keringanan kok malah tetap memilih seperti azimah. Jadi intinya karena sholat wajib itu rokaat wajib lebih utama daripada rokaat sunnah. Jadi daripada kamu sholat sunnah yang mending sholat wajibnya digenapkan 4 rokaat. Jadi intinya itu kalau ruksa ya di konsisten dalam arti itu tadi. Yuk kita ngambil ruksa tapi di satu sisi kita nambah sendiri. Jadi itu tadi ngambil qashar tapi sholat qobliyah atau ba'diyah itu ya nggak konsisten. Maksudnya konsisten itu ya nggak perlu sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Jadi apa istilahnya kita itu betul-betul mengambil keringanan sehingga apa istilahnya ya nggak ngece atau melecehkan keringanan dari Allah. Sudah dikasih keringanan kita ambil tapi kita malah nambah sendiri. Mungkin itu maksud dari konsistennya seperti itu. Ada mana? Yang mau tanya untuk ijma kan tadi namanya konsensus ya. Iya. Dari sahabat atau ulama. Nah kalau qiyas itu apakah hanya mereka sesuai yang bisa melakukan atau setiap orang itu punya kesempatan untuk melakukan? Ya tentu saja tadi dalam masalah thoriqatul istimbat atau istimbatul hukum tadi ya, itu berarti yang berhak menggunakan analogi itu ya para ulama yang memenuhi syarat. Jadi mustahid itu ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya, mungkin nanti dibaca sendiri ya. Misalnya minimal nggak harus hafal seluruh Al-Quran tapi dia hafal ayat-ayat hukum. Terus juga punya sedikit ilmu mustalah hadis, tidak harus menguasai semua ilmu mustalah hadis ya. Jadi yang dibutuhkan untuk ijtihad. Jadi harus memenuhi syarat. Karena untuk analogi tadi itu kan sebab itu ada yang sebab hakiki, ada yang sebab yang sifatnya semu. Jadi misalnya ada orang terus itu pop es itu ya, ini kok berbusa, sementara arak ya berbusa, berarti ini sama-sama berbusa, berarti hukumnya haram. Padahal sebab hakiki itu karena iskar, memabukkan. Jadi bukan karena busanya. Jadi itu menganalogikan itu mengikutkan satu perkara dengan perkara lain dalam satu hukum. Terus karena ada sebab yang hakiki. Jadi orang kalau nggak paham itu nanti sebabnya itu sebab yang semu, bukan sebab yang hakiki. Jadi harus tahu ternyata keharaman arak itu tadi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Berarti sebab keharamannya itu memabukkan. Jadi bukan karena warnanya kuning atau warnanya atau berbusa tadi. Jadi kalau ada yang mengatakan ini sama-sama berbusa, berarti ada kesamaan sebab ya tidak. Jadi harus tahu. Makanya tadi untuk beras ulama meneliti karena sama-sama makanan pokok dan bisa bertahan lama. Jadi itu berlaku qiyas itu untuk hal-hal yang ada sebab hukumnya, ada ilatul hukum. Makanya nanti ada kaidah sebagai contoh ya, al hukmu yadur mal illati wujudan wa adaman. Hukum itu beredar mengikuti sebabnya. Kalau sebabnya ada berarti hukum bisa berlaku, tapi kalau sebabnya tidak ada hukum menjadi tidak berlaku. Itu jadi intinya itu tetap yang menerapkan itu harus para ulama yang memenuhi syarat. Jadi tidak terus asal wah ini kok mirip ini berarti hukumnya sama, itu tidak. Jadi harus jelas di dalam nas itu ada sebab hukumnya. Kan tadi permasalahan ini yang sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu kenapa kok hukumnya itu A? Itu ada sebabnya. Makanya kalau di sini perkara yang belum ada dalilnya kok sebabnya sama, berarti hukumnya bisa disamakan. Jadi harus diteliti dulu kenapa hukumnya A,
apakah sebabnya apa itu harus ditelusuri. Mungkin itu kayaknya suara motor membuat kita nggak konsentrasi. Kita untuk terang ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ditutup ya. Tadi sudah ditutup.